Ini adalah eksperimen ilmiah paling aneh yang pernah saya lihat. Seekor katak yang sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Namun, ilmuwan gila Victor ingin menghidupkannya kembali. Dia membeli setengah kilogram air ketuban dari seorang wanita hamil seharga $2,5. Kemudian, dia menyuntikkan air ketuban itu ke dalam tubuh katak melalui pipa plastik. Kemudian gunakan 2 kabel untuk memasukkan ke titik akupuntur kunci katak. Saat Victor mengalirkan arus listrik untuk merangsang. Beberapa detik kemudian, katak mati ini benar-benar hidup kembali dengan ajaib. Melihat hasil eksperimen, Victor sangat bersemangat. Karena ini adalah langkah maju dalam eksperimennya untuk menciptakan manusia. Sebagai seorang ahli biologi jenius, impian seumur hidup Victor adalah menggunakan bagian tubuh manusia. Anggota tubuh yang hilang untuk menciptakan makhluk hidup yang sepenuhnya baru. Dia percaya bahwa manusia dapat mengobati berbagai penyakit terminal melalui transplantasi organ. Dan juga dapat memanfaatkan berbagai tubuh yang berbeda. Organ dan tubuh membentuk seorang manusia hidup yang besar. Untuk membuktikan teorinya benar, Victor mulai mengumpulkan berbagai bagian tubuh manusia. Dia pertama-tama datang ke tempat eksekusi saat malam tiba. Diam-diam mencuri mayat seorang narapidana yang baru saja dieksekusi. Kemudian menandai bagian-bagian yang hilang dari mayat dengan pena. Lalu mencukur habis rambutnya. Kemudian membuka tengkoraknya. Mengambil otaknya dan menyimpannya di lemari es yang sudah disiapkan sebelumnya. Namun, untuk menyelesaikan karyanya, 1 mayat saja masih jauh dari cukup. Maka Victor pergi ke ruang jenazah di pemakaman. Tanpa peduli bagaimana mayat-mayat di sini mati. Mengambil pisau dapur dan langsung memotong. Setelah semua bagian tubuh yang diperlukan untuk eksperimen siap, Victor mulai menjahit organ dan tubuh. Menggabungkannya menjadi satu tubuh manusia yang utuh. Dan kunci keberhasilan eksperimen masih memerlukan bantuan terapi akupuntur dari negara besar di timur. Setiap titik kunci pada tubuh harus ditandai dengan baik. Berbagai cairan nutrisi yang dibutuhkan tubuh juga sangat penting. Saat itu, wabah tiba-tiba meletus di kota. Jalanan dipenuhi mayat. Penduduk berlarian keluar kota untuk menyelamatkan diri. Namun, Victor tidak berniat untuk pergi. Lagi pula, hanya 1 langkah lagi untuk mencapai rencananya. Dalam situasi darurat ini, dia harus memulai eksperimen lebih awal. Victor memasukkan mayat yang telah disuntik dengan cairan nutrisi ke dalam wadah khusus yang penuh dengan air ketuban. Kemudian masukkan jarum perak beserta kawatnya ke titik kunci akupuntur yang telah ditandai. Terakhir, dia menarik saklar untuk menghidupkan seluruh perangkat. Untuk mencegah arus terlalu kecil dan energi tidak mencukupi, Victor juga menyiapkan banyak belut listrik. Saat belut listrik masuk ke dalam wadah dan mulai melepaskan arus, saat untuk menyaksikan keajaiban akan segera tiba. Hidup kembali. Kemudian, dia menempatkan jarum perak yang terhubung dengan kabel pada titik kunci yang telah ditandai. Melihat subjek eksperimen perlahan membuka matanya, Victor tahu bahwa eksperimennya berhasil. Dia segera mematikan semua sumber listrik, mengeluarkan subjek eksperimen dari wadah. Namun, Victor segera menyadari hasil yang tidak ingin dilihatnya. Subjek eksperimen tampaknya memiliki banyak cacat, bahkan untuk berdiri pun sangat sulit. Penampilannya bahkan sangat jelek. Tak lama kemudian, subjek eksperimen juga kehilangan kesadaran. Victor mengira dia sudah mati. Dia hanya bisa memilih untuk menyerah pada impian seumur hidupnya. Dan sepenuhnya menghancurkan catatan eksperimen dan subjek eksperimen. Kembali ke rumah untuk hidup bahagia dengan istrinya. Namun, dia hanya beristirahat selama 2,5 jam. Setelah bangun, dia menemukan bahwa subjek eksperimen telah hidup kembali. Menghadapi makhluk yang dijahit itu, Victor merasa takut. Dia segera meninggalkan laboratorium. Sementara itu, makhluk itu mengenakan pakaian yang tergantung di dinding. Ketika Victor kembali dengan kapak, lawannya sudah menghilang. Tanpa disadari, saat ini si aneh sudah berada di jalan besar. Ini adalah pertama kalinya dia menjadi manusia, jadi dia tidak memiliki banyak pengalaman. Dia merasa penasaran dengan segala sesuatu di sekitarnya. Melihat ada makanan, dia langsung mengambilnya. Akibatnya, dia tanpa terduga dihentikan oleh pemilik toko. Dia juga secara tidak sengaja memperlihatkan wajahnya yang mengerikan di bawah topi. Semua orang mengira dia terinfeksi wabah. Jadi, mereka semua mengambil alat untuk mengusirnya. Si aneh secara naluriah melakukan perlawanan. Namun, dia tanpa sengaja menemukan bahwa tubuhnya menyimpan kekuatan yang tak terhingga. Truk besar seberat puluhan ton dengan mudah terbalik. Seorang dewasa bisa terbang dari tempatnya berdiri dengan mudah. Namun, si aneh tidak ingin menyakiti orang lain. Dia hanya ingin meninggalkan tempat yang penuh permusuhan baginya. Melihat mayat-mayat di tanah yang mati karena terinfeksi wabah, si aneh yang cerdas memikirkan cara untuk pergi. Saat sebuah kereta yang mengangkut mayat melintas rumput kecil, dia langsung melompat turun berpura-pura menjadi mayat untuk keluar dari kota. Setelah Xiao Xie Ying Sun tiba di luar kota, orang aneh itu melompat dari mobil. Dia berjalan ke dalam hutan. Namun dia menemukan sebuah rumah di sini. Melihat pemilik rumah bersiap untuk keluar. Dalam keadaan panik, dia segera bersembunyi di kandang babi di samping.
Namun, tidak disangka pemilik rumah juga masuk sambil membawa makanan babi. Kebetulan perutnya juga lapar. Jadi, setelah pemilik rumah pergi, orang aneh itu mulai merebut makanan babi untuk mengisi perut. Setelah kenyang, dia tidak memilih untuk pergi, melainkan mengamati setiap gerakan keluarga ini dari balik dinding. Saat itu, dia tiba-tiba menemukan sebuah catatan di dalam bajunya. Catatan ini adalah rekaman eksperimen yang tidak sempat dihancurkan oleh Victor. Orang aneh yang tidak bisa membaca hanya bisa meletakkan catatan itu di samping. Lalu dia pun tertidur lelap di kandang babi. Ketika dia terbangun setelah itu, namun, terlihat pasangan suami istri yang sedang berbicara di dalam rumah, tampaknya mengalami kesulitan. Ternyata karena musim dingin datang lebih awal, mereka tidak sempat memanen tanaman di ladang. Film dan televisi Xiaoya. Saat ini, tanah yang membeku sudah sangat keras. Tanaman di dalamnya sama sekali tidak bisa dicabut. Jika tidak bisa menyiapkan cukup banyak makanan sampai atas, itu berarti mereka akan sulit melewati musim dingin yang dingin ini. Semua ini diperhatikan oleh makhluk aneh. Jadi, dia diam-diam datang ke ladang saat malam tiba, bersiap untuk membantu keluarga ini melewati masa sulit. Dengan kekuatan dan stamina yang jauh lebih besar dari orang biasa. Dalam waktu kurang dari semalam, makhluk aneh itu telah memanen semua tanaman dan menaruh semuanya di depan pintu rumah mereka. Keluarga yang bangun keesokan harinya sangat terkejut melihat pemandangan ini. Mereka mengira bahwa peri dari hutan telah membantu mereka. Melihat keluarga itu bahagia, makhluk aneh di kandang babi juga tertawa bahagia. Tak disangka membantu orang lain bisa begitu menyenangkan. Dalam beberapa hari ke depan, orang aneh itu setiap hari mengamati kehidupan mereka dari balik dinding. Bahkan dia juga belajar bahasa dan tulisan sederhana bersama anak-anak. Dia membuka buku harian itu, mulai mencoba memahami isi di dalamnya. Dan keluarga ini untuk berterima kasih kepada peri di hutan, juga meletakkan sepiring makanan dan sebatang bunga sebagai hadiah di depan pintu. Ini adalah pertama kalinya orang aneh itu merasakan kehangatan yang dibawa orang lain. Namun kehidupan hangat seperti ini tidak bertahan lama. Kedatangan pemilik rumah yang tidak diundang memecahkan ketenangan di sini. Ternyata karena mereka tidak membayar sewa tepat waktu. Namun cara pemilik rumah mengumpulkan sewa agak ekstrim. Tanpa bicara, dia menjatuhkan kakek yang buta, bahkan memukul punggungnya dengan tongkat. Orang aneh itu melihat pemandangan ini, lalu memberikan pelajaran yang keras kepada pemilik rumah tersebut. Tuan rumah yang ditolak segera melarikan diri. Pasangan yang bekerja tidak jauh dari situ juga mendengar suara. Jadi mereka segera bergegas pulang tanpa henti, untuk berterima kasih kepada orang aneh yang telah menyelamatkan mereka. Kakek mengundangnya masuk ke dalam rumah. Meskipun matanya tidak bisa melihat, tapi dia tahu bahwa orang itu selalu membantu mereka secara diam-diam. Kakek tidak mengerti mengapa orang yang begitu baik harus bersembunyi. Menghadapi pertanyaan, orang aneh hanya bisa berkata jujur. Dia berkata bahwa penampilannya sangat jelek. Setiap orang takut pada dirinya sendiri. Tidak seburuk itu, kan? Sangat buruk. Kakek perlahan-lahan mengulurkan tangan kirinya. Dengan hati-hati mengelus wajah orang aneh itu. Dia juga kira-kira tahu bagaimana penampilannya. Namun kakek tidak merasa takut. Sebaliknya, dia memegang tangannya dan menghiburnya dengan lembut. Tiba-tiba pada saat itu, keluarga yang tidak mengerti apa yang terjadi kembali ke rumah. Anaknya bahkan tanpa ragu langsung menyerangnya dengan kata-kata. Dengan kejam mengusirnya keluar. Orang aneh yang baru merasakan sedikit kehangatan duduk di bawah pohon dan menangis dengan penuh kesedihan. Ini tetap saja dunia yang mengutamakan penampilan. Tapi dia tidak ingin pergi begitu saja. Untuk membuktikan bahwa dia adalah makhluk itu, orang aneh itu membawa bunga yang mereka berikan dan kembali. Namun ketika dia sampai di pintu, dia menemukan bahwa ruangan itu sudah kosong. Keluarga ini bahkan memilih untuk pindah demi menjauh darinya. Orang aneh yang awalnya masih memiliki sedikit harapan kini benar-benar putus asa. Dia membuka buku harian itu. Melalui isi di dalamnya, dia baru menyadari bahwa dirinya hanyalah produk dari sebuah eksperimen. Dia juga mengetahui bahwa penciptanya adalah Victor. Dia membenci Victor karena telah menciptakannya. Kebaikan yang tersisa di hatinya kini digantikan oleh kebencian. Dia membakar tempat yang pernah memberinya kehangatan. Bersiap untuk membalas dendam pada Victor. Saya akan membalas dendam. Victor Frankenstein. Sementara itu, Victor di sisi lain hidup bahagia bersama keluarganya, tanpa menyadari bahaya yang akan datang. Adik Victor datang ke hutan untuk bermain seperti biasa. Namun kali ini dia tidak pernah kembali. Monster itu menemukan tempat ini berdasarkan alamat di buku harinya, dan menculik saudara laki-laki Victor. Keluarga yang menyadari adiknya hilang mulai mencarinya. Pengasuh yang sendirian menemukan sebuah rumah. Namun dia dipukul pingsan oleh monster yang bersembunyi di sini, dan meletakkan barang-barang milik adik di tubuh pengasuh. Ketika orang lain menemukan adiknya, dia sudah dibunuh dengan kejam oleh monster. Namun polisi salah mengira pengasuh sebagai pembunuh. Maka mereka segera membawanya ke tempat eksekusi untuk dihukum mati. Malam itu, makhluk aneh akhirnya secara sukarela menemui Victor.
dan telah sepakat tentang tempat pertemuan. Victor yang awalnya tidak percaya bahwa pengasuhnya akan membunuh adiknya. Setelah melihat subjek eksperimennya, akhirnya mengerti segalanya. Keesokan paginya, Victor mengambil senjata dan bersiap untuk pergi sendirian. Dia melewati pegunungan bersalju dan memanjat dinding es. Akhirnya tiba di tempat yang disepakati dengan makhluk aneh. Tak disangka, hasil eksperimennya yang dianggap gagal, kini telah belajar berbicara dan memiliki perasaan. Dan makhluk itu juga mengakui bahwa dia adalah pembunuh adiknya. Dia melakukan semua ini untuk membalas dendam pada Victor. Makhluk itu menuduh Victor seharusnya tidak memberinya kehidupan, apalagi membiarkannya hidup dan mati sendiri, membuatnya menjadi sasaran kebencian semua orang. Saat itu, Victor tampaknya menyadari kesalahannya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa eksperimen akan membawa akibat yang begitu serius. Tapi orang aneh itu meyakinkan Victor, selama dia bisa menciptakan seorang wanita yang persis sama dengan dirinya, dia akan membawa wanita itu ke utara dan menghilang selamanya. Victor tidak ragu dan langsung menyetujuinya. Baru saja kembali ke rumah, dia mulai menyiapkan alat untuk eksperimen. Namun, monster yang mengikuti segera menggali mayat pengasuh dari kuburan, ingin membuatnya menghidupkan kembali mayat ini. Victor tidak setuju, karena dia tidak ingin menyakiti pengasuh yang mati tidak bersalah lagi. Namun, menghadapi ancaman monster, dia hanya bisa berpura-pura patuh. Setelah pihak itu pergi, Victor, untuk menghilangkan masalah di kemudian hari, mulai mengumpulkan semua orang di rumah untuk bersiap menghabisi monster. Tanpa disadari, semua ini telah diketahui oleh monster. Malam itu hujan deras. Sementara Victor tidak ada di rumah, monster itu diam-diam menyusup ke kamar tidur istrinya. Sampai saat itu melihat jendela yang terbuka. Baru pada saat itulah Victor menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Namun ketika dia terburu-buru masuk ke kamar tidur, dia justru melihat orang aneh itu menusukkan tinjunya ke dada istrinya dan mengeluarkan jantungnya. Melihat hal itu, orang-orang segera menembak. Namun pihak lawan langsung melarikan diri melalui jendela. Victor tidak mau menerima kenyataan bahwa orang yang dicintainya sudah meninggal. Dia dengan cepat mengangkat istrinya ke laboratorium, bersiap untuk menggunakan tubuh pengasuh untuk segera melakukan eksperimen kebangkitan. Victor pertama-tama mengambil organ lengkap dari tubuh pengasuh, kemudian menjahitnya ke tubuh istrinya. Setelah semua siap, dia menempatkan tubuh istrinya ke dalam wadah. Sesuai dengan langkah-langkah sebelumnya, Victor memasukkan jarum perak ke titik kunci. Akhirnya menyalakan saklar untuk memberikan rangsangan. Tak lama kemudian, istrinya benar-benar hidup kembali. Namun hasilnya sama seperti eksperimen pertama. Dia juga telah berubah menjadi monster yang jelek. Namun, Victor tidak peduli. Dia dengan senang hati memeluk istrinya dan mulai berdansa. Saat itu, monster juga tiba di laboratorium. Melihat wanita yang persis sama dengan dirinya di depannya, dia sangat bersemangat. Namun, Victor menyatakan bahwa dia adalah miliknya. Namun, tidak disangka, di bawah teriakan monster, istrinya perlahan mendekatinya. Tidak terpengaruh oleh teriakan Victor, wanita itu mengelus wajah tampan monster, lalu melihat tubuhnya yang cacat. Sepertinya menyadari bahwa mereka berdua adalah pasangan yang ditakdirkan untuk mendapatkan kembali istrinya. Victor mulai berebut dengan monster. Saat itu, wanita itu tiba-tiba menunjukkan ekspresi kesakitan. Dia sepertinya mendapatkan sedikit kesadaran, tidak mau menerima dirinya yang sekarang. Jadi dia mengambil lampu minyak itu tanpa ragu-ragu dan memilih untuk membakar diri. Wanita yang dibungkus api berlari keluar dari laboratorium, menghanguskan rumah mewah Victor. Akhirnya jatuh dari ketinggian dan berubah menjadi abu. Victor membayar harga yang mahal untuk eksperimennya. Dia juga kehilangan segalanya yang dimilikinya. Dan makhluk itu juga memilih untuk meninggalkan masyarakat manusia, bersiap untuk melarikan diri ke utara untuk menjalani kehidupan yang damai. Namun Victor tidak berniat membiarkan makhluk yang dia ciptakan pergi. Untuk menghapusnya sepenuhnya, Victor mengejar makhluk itu hingga ke utara yang dingin. Namun orang biasa sama sekali tidak dapat bertahan dari cuaca ekstrim. Saat hampir jatuh, dia bertemu dengan sebuah kapal dagang yang terjebak. Namun meskipun diselamatkan oleh kapal dagang tepat waktu, Victor masih menderita flu parah. Di saat-saat terakhir hidupnya, dia menceritakan kepada kapten tentang kisah penciptaan makhluknya. Tak disangka setelah kematian Victor, orang aneh itu juga diam-diam datang ke kapal. Dia memegang buku harian itu di tangannya, menjaga di samping tubuh Victor meninggalkan air mata. Awalnya kapten juga tidak percaya pada cerita Victor, tapi pria aneh yang muncul di depannya membuatnya harus percaya. Kenapa kamu menangis? Dia adalah ayahku. Sebenarnya, sifat orang aneh itu tidak bisa dibilang jahat. Hanya saja berbagai pengalaman membuatnya menjadi seperti ini. Kini Victor sudah meninggal. Dia juga telah kehilangan satu-satunya harapan untuk hidup. Setelah melakukan doa sederhana, akhirnya memilih untuk pergi dari dunia ini bersama Victor yang diciptakannya sendiri.